Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu pembagian dan peranan paralel computing pada green computing. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anasya Atkia, Bastian Rizky, Faiza Gusbahul, Tufail Bintang, dan Tita Sari Pratiwi. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Faiza Gusbahul. Paralel computing. Paralel computing merupakan salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Teknik ini diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Penjelasan gambarnya, ada masalah dipecah menjadi bagian-bagian terpisah yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Kedua, setiap bagian selanjutnya dipecah menjadi serangkaian instruksi. Ketiga, instruksi dari setiap bagian dijalankan secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Keempat, mekanisme kontrol atau koordinasi keseruan digunakan. Pembacaan slide selanjutnya akan diteruskan oleh Tufail Bintang. Inilah bentuk arsitektur paralel computing yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada SISD atau Single Instruction Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang tidak memiliki cara untuk melakukan paralelisasi terhadap instruksi atau data. Contoh mesin SISD ini adalah PC tradisional atau mainframe yang tua. Yang kedua ada MISD atau Multiple Instruction Single Data Stream, yaitu sebuah komputer yang dapat melakukan banyak instruksi terhadap satu aliran data. Komputer ini tidak memiliki contoh, karena meski pernah dibuat, hal itu dibuat secara purwarupa atau prototype, dan tidak pernah dirilis secara massal. Berikutnya yang ketiga ada SIMD, atau Single Instruction Multiple Data Stream, yaitu sebuah komputer yang mampu memproses banyak aliran data dengan hanya satu instruksi, sehingga operasi yang dilakukan adalah operasi paralel. Contoh dari SIMD ini adalah prosesor larik atau array processor atau GPU. Yang terakhir ada MIMD atau Multiple Instruction Multiple Data Stream, yaitu sebuah komputer yang memiliki beberapa prosesor yang bersifat otonomus, yang mampu melakukan instruksi yang berbeda pada data yang berbeda. Sistem terdistribusi umumnya dikenal sebagai MIMD, entah itu menggunakan satu ruangan memori secara bersama-sama atau sebuah ruangan memori yang terdistribusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bastian. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walaupun berbeda tempat. Lalu ada topologi ring atau topologi cincin. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Slide selanjutnya. Lalu ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan suatu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan ke satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Lalu ada topologi bintang atau topologi star. Topologi star adalah topologi yang setiap perangkatnya dihubungkan pada suatu perangkat penghubung sentral ke perangkat-perangkat lain yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan komputer yang lain dalam jaringan, baik komputer sebagai server maupun komputer sebagai klien.
Selanjutnya, ada speed up. Ada beberapa matriks yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja komputasi paralel. Misalnya waktu eksekusi, peningkatan kecepatan, atau yang biasa disebut speed up. Melihat dari efisiensi prosesor dan memori serta biaya, salah satu yang umum digunakan adalah speed up. Secara umum, speed up dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, absolute speed up dan relative speed up. Apa sih absolute dan relative speed up itu? Absolute speed up sendiri adalah speed up yang mengukur peningkatan kerja dari suatu program paralel dibandingkan terhadap program sekuensial yang memiliki waktu eksekusi paling singkat. Lalu ada relative speed up. Relative speed up adalah speed up yang mengukur peningkatan kinerja yang diperoleh dengan menjalankan suatu program paralel pada sejumlah prosesor dibandingkan dengan program paralel yang sama yang dijalankan pada satu prosesor. Selanjutnya kita membahas teknik paralel computing. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, atau komputasi paralel baik dalam komputer dengan satu prosesor maupun banyak prosesor. Tujuan utama dari pemrograman paralel adalah untuk meningkatkan performa komputasi. Semakin banyak yang bisa dilakukan dalam waktu yang sama, semakin banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Analogi yang paling gampang adalah bila Anda merebus air sambil memotong-motong bawang, Anda akan memasak waktu yang Anda butuhkan akan lebih sedikit dibandingkan bila Anda mengerjakan hal tersebut secara berurutan. Atau waktu yang Anda butuhkan memotong bawang akan lebih sedikit jika Anda kerjakan berdua. Nah, performa dalam pemrograman paralel diukur dari beberapa banyak peningkatan, terutama kecepatan atau speed up yang diperoleh dalam menggunakan teknik paralel. Secara informal, bila Anda memotong bawang sendirian, membutuhkan waktu 1 jam. Dengan bantuan teman, berdua Anda melakukannya dalam 1,5 jam atau setengah jam. Maka Anda memperoleh peningkatan kecepatan sebanyak 2 kali. Lalu terdapat 3 teknik secara paralel yang akan dijelaskan oleh Tita Sari Pratiwi. Baik, terdapat 3 teknik secara paralel. Yang pertama ada POV Ray atau Persistence of Vision Ray Tracer, yaitu rendering engine 3D. Program ini menerjemahkan informasi dari file teks internal, menstimulasikan suatu cahaya yang berinteraksi dengan objek dalam suatu scene untuk menghasilkan objek 3 dimensi yang nyata. Teknologi ini secara mendasar seperti membuat game menjadi sangat realistis. Fasilitas yang menarik dari POV Ray ini adalah anti-aliasing. Apa sih anti-aliasing itu? Anti-aliasing adalah teknik yang membantu untuk membuang sampling error yang dapat menghasilkan citra lebih baik. Setelah menguraikan data input POV Ray, menguraikan semua piksel dari citra untuk memproses render. Kemudian akan ditulis dalam sebuah file. Lalu setelah POV Ray ada MPI atau Message Passing Interface. MPI adalah sebuah standar program yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel. Proses yang dijalankan oleh sebuah aplikasi dapat dibagi untuk dikirimkan ke masing-masing komputer, yang kemudian masing-masing komputer node tersebut mengolah dan mengembalikan hasilnya ke komputer head node. Untuk merancang aplikasi paralel tentu membutuhkan banyak pertimbangan diantaranya adalah latensi dari jaringan, dan lama-lama sebuah tugas dieksekusi oleh prosesor. MPI ini merupakan standar yang dikembangkan untuk membuat aplikasi pengirim pesan secara portable. Sebuah komputasi paralel terdiri atas dari sejumlah proses, di mana masing-masing bekerja pada beberapa data lokal. Setiap proses mempunyai variabel lokal, dan tidak ada mekanisme suatu proses yang bisa mengakses secara langsung memori yang lain. Pembagian data antar proses dilakukan dengan message passing, yaitu dengan mengirim dan menerima pesan antar proses. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Kegunaan MPI yang lain adalah, yang pertama, menulis kode paralel secara portable, yang kedua, mendapat performa yang tinggi dalam pemrograman paralel, dan yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel.
Lalu yang ketiga, setelah disebutkan sebelumnya, yaitu PIV dan MPI, ada PVM atau Parallel Virtual Machine. Apa sih Parallel Virtual Machine itu? PVM atau Parallel Virtual Machine adalah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel antar komputer. PVM dapat berjalan di berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprosesor, dan superkomputer. Sistem PVM terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Daemon PVMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing komputer. Mesin virtual akan dibuat ketika user mengeksekusi aplikasi PVM. PVM dapat dieksekusi melalui prompt Unix di semua host. Bagian kedua adalah library interface routine yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar task. Library ini berisikan rutin yang dapat dipanggil untuk pengiriman pesan, membuat proses baru, koordinasi task, dan konfigurasi mesin virtual. Dalam program PVM ini terdiri atas dari master dan slave, di mana program master dieksekusi paling awal dan kemudian melahirkan prosesor lain. PVM memanggil rutin PVM spawn, kemudian melahirkan satu atau dua prosesor lebih yang sama. Fungsi-fungsi untuk PVM versi bahasa C mempunyai rutin awalan PVM, pengiriman dan penerimaan task diidentifikasi dengan TID atau task identifier. TID ini berfungsi unik dan digenerate oleh PVM lokal. Secara umum, langkah-langkah implementasi komputasi paralel ada yang pertama, dijalankan PVM daemon dan setiap mesin dalam cluster. Kedua, dijalankan program master pada master daemon, dan terakhir, master daemon akan menjalankan proses slave. Berikut berakhirnya presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.